Halo guys, David di sini dan ini adalah Liva One, sebuah mini PC yang ukurannya sangat mini. PC ini dibuat oleh ECS, salah satu vendor yang sudah lama bermain di industri komputer. Mereka pinjemin PC ini ke saya dan minta saya buat ngetes performanya plus kesan saya dalam memakai sebuah mini PC. Saya pun langsung setuju karena penasaran. Selama ini saya memang pakai PC yang ukurannya besar dan saya ingin membandingkan keduanya. Perbedaan pertama yang tentu saja langsung disadari semua orang adalah ukurannya. Sewaktu kotak Liva One sampai ke tempat saya langsung mikir, oh, nggak jauh beda sama tower mini PC ITX, kayaknya nggak terlalu spesial. Tapi waktu saya buka bungkusnya, jati diri PC ini baru kelihatan karena ternyata ukurannya lebih kecil lagi daripada kotaknya. Kalau mau dibandingin, ukuran Liva One bahkan lebih kecil dari buku kuliah saya. Tapi, ukuran yang kecil tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Apa fiturnya sedikit? Performanya gimana? Ayo kita lihat fiturnya dulu. Sekaligus lihat desainnya juga. Di bagian depan, kita bakal nemuin tombol power yang ditemanin dengan LED indikator dari power dan aktivitas drive. Di bagian depan ini juga sudah ada adapter microSD yang bisa jadi sumber penyimpanan dadakan. Dan ada juga USB tipe C 3.0 yang sudah mendukung quick charging kalau kita colokin HP kita ke sini pakai adapter yang sudah dikasih di paket penjualan. Di depan sini juga sudah ada lubang sirkulasi udara supaya PC-nya nggak panas. Di bagian kanan, kita bakal nemuin lubang yang berguna untuk jadi tempat stand. Lubang ini baru berguna kalau kita mau posisiin PC ini secara vertikal. Tapi saya sih lebih seneng posisinya horizontal aja, biar 100% aman dari senggolan. Posisi horizontal ini juga nambah meyakinkan karena di bagian bawah, sudah ada dua karet yang membuat grip PC ini semakin lengket. Tapi tunggu, posisi ini juga masih beresiko ketumpahan air atau jadi dudukan gelas. Nah, karena bentuknya yang sangat kecil, PC ini bisa kita gantung di belakang monitor dengan menggunakan VESA mount yang sudah dikasih di paket penjualan. Selain lebih aman, posisi kayak gini juga membuat tampilan meja jadi lebih bersih. Minusnya cuma agak sedikit repot waktu mau colok-colok flash disk atau USB-C ke PC ini. Lanjut ngomongin desain. Di bagian kiri, kita nggak bakal nemuin apa-apa karena polos. Dan di bagian atas ada logo Liva. Bagian belakang jadi tempat yang paling rame, sama seperti PC-PC pada umumnya. Di sini kita bakal nemuin lubang sirkulasi lagi, lubang power, DisplayPort, D-Sub port, HDMI port, jack 3,5 mm buat mikrofon dan headset, LAN port, COM port, Kensington lock, dan 4 lubang USB tipe 3 yang kecepatan transfernya mencapai 90-an MB per detik. Di PC ini saya nggak nemuin banyak perbedaan dibanding PC biasa, kecuali nggak ada tombol reset dan nggak ada port khusus mikrofon dan headphone. Oke, ternyata fiturnya lumayan lengkap, bahkan cukup unik karena bisa kita gantung. Tapi bagaimana dengan performanya? Biasanya ukuran PC yang seiprit kayak gini nggak bakal punya mesin berkinerja monster. Di atas kertas, spesifikasi Liva One yang dipinjemin ke saya memang biasa aja. PC ini menggunakan prosesor Core i3 6100T Skylake dengan GPU Intel HD Graphic. Kapasitas RAM-nya 4GB dan kapasitas storage-nya sudah menggunakan SSD M.2 berkapasitas 256GB. Walaupun ukurannya kecil dan kelihatan nggak bisa diutak-atik, ternyata kedua komponen ini bisa kita upgrade. Kita tinggal buka tutupnya dan ikutin petunjuk yang bisa ditemukan di dalam kotak. Dalam menguji performanya, saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah metode benchmark PC Mark 8 yang dulu saya beli di Steam. Lalu metode tes pemakaian langsung dengan main game Dota 2, CSGO, Castle Crashers, dan game favorit saya Borderlands 2. Metode terakhir, saya menggunakan PC ini untuk edit video dan ngetik di MS Office. Nah, supaya sedikit lebih seru, saya juga nyoba bandingin performa Liva One dengan PC yang sekarang saya pakai. Spesifikasinya sendiri terdiri dari prosesor AMD FX 8320, GPU NVIDIA GTX 960, RAM 16GB, harddisk 2TB, SSD 256GB, dan sekarang ayo kita bandingkan. Pertama-tama dari skor benchmark. Skor di PC Mark 8 nunjukin kalau performa kedua PC ini lumayan berimbang, karena PC Mark 8 memang nekenin ke tugas-tugas yang lebih umum kayak browsing, office, dan multitasking. Skor dari Liva One nggak terpaut jauh, 2755 berbanding 2975, alias lebih kecil sekitar 10%-an. Memang sih, selama saya pakai, performa dalam pemakaian ringannya memang susah dibedain dari PC yang besar. Saya tebak sih SSD M.2-nya bener-bener dongkrak poin mini PC ini. Kalau cuma pakai HDD sih ceritanya pasti udah beda. Nah, sekarang kita lanjut ke main game. Ketika saya mengujinya dengan bermain game,
Saya mengujinya dengan memainkan game dengan grafis yang paling ringan dulu, Castle Crashers. Kedua PC ini bisa menjalankannya dengan sangat mulus dengan setting paling tinggi dan framerate stabil di 60 fps. Di game yang sedikit lebih berat kayak Dota 2, baru jurangnya mulai kebuka. Liva One bisa menjalankan game ini dalam resolusi SD di 60 fps, tapi setting grafisnya nggak bisa paling tinggi. Sementara PC besar bisa. Di game CSGO, kemampuannya mulai menurun dengan 25 fps sampai 30 fps di resolusi SD dan setting grafis paling rendah. PC besar masih santai. Dan di game Borderlands 2, performanya mirip dengan CSGO. 25 sampai 30 fps di resolusi SD dan setting rendah. PC besar masih tetap santai. Kesimpulannya, Liva One bisa menghandle game-game ringan dengan baik. Tapi kita harus kompromi ke kualitas grafis kalau mau main game 3D menengah kayak Dota 2. Di pengujian terakhir, di bagian produktivitas, baru saya salut dengan Liva One. PC mini ini bisa menghandle tugas-tugas yang biasa saya lakukan di PC besar dengan baik. Bahkan buat ngedit video sekalipun. Kerjaan seperti mengedit video, apalagi ngetik, bisa dilakukan dengan sangat baik. Kalau mau ngelihat angka perbandingannya, saya sudah coba ngerender video Samsung J7 2016. Si besar bisa nyelesain render dalam waktu 55 menit. Sedangkan Liva One 1 jam 22 menit. Beda sekitar setengah jam, tapi nggak terlalu masalah karena biasanya saya juga ninggalin PC buat nyantai pas lagi ngerender. Dengan ukurannya yang kecil dan performa produktivitasnya yang nggak kalah jauh dibanding PC yang saya pakai sekarang, saya langsung kepikir beberapa keunggulan Liva One yang nggak bisa disaingin si besar. Contoh paling gampangnya, saya bisa bawa-bawa PC ini lengkap sama kabel dan mouse plus keyboard waktu liputan ke Bandung kemarin. Selesai syuting, saya bisa langsung colokin PC ini ke TV di hotel buat ngedit, dan bisa langsung upload di hari yang sama. Jadi nggak harus nunggu balik dulu. Saya juga bisa bawa PC ini ke tempat teman buat main game bareng alias ikut LAN party. Kalau pakai PC besar, saya cuma bisa main bareng lewat koneksi internet dan itu kurang seru karena nggak bisa ketawa bareng. Tapi kalau dipikir-pikir, laptop juga bisa ngelakuin hal itu. Jadi kenapa Liva One lebih bagus dari laptop? Apalagi laptop sudah punya monitor, keyboard, sama trackpad. Saya ada kepikiran 3 alasan kenapa PC mini ini lebih bagus. Pertama, performanya. Dengan harga 6 juta, harga Liva One versi i3 yang ini, saya rasa agak sulit buat nemuin komputer atau laptop yang nawarin performa yang serupa. Soal ini saya masih kurang yakin. Jadi kasih tahu di kolom komentar kalau saya salah. Sekalian nama laptopnya juga ya. Kedua, Liva One sudah dukung konfigurasi dual monitor sekaligus karena punya port HDMI plus DisplayPort. Jadi kita bisa bekerja di dua monitor Full HD sekaligus. Buat kerja editing atau nulis, punya satu monitor tambahan itu bisa menghemat banyak waktu. Dan yang ketiga, PC mini ini hening banget. Bahkan saya sampai sering lupa kalau PC ini lagi hidup saking sunyinya. Selain itu, daya yang dimakan juga kecil karena rata-rata cuma butuh 20-an watt. Saya sudah ngecek pakai aplikasi Xiaomi Smart Home pakai colokan yang pernah saya review di video ini. Kesimpulannya, Liva One nggak recommended buat Anda yang butuh sebuah PC untuk bermain game dengan grafis berat. Tapi buat Anda yang butuh PC untuk bekerja, kecuali kerjaan Anda pemain game profesional kayak Markiplier atau PewDiePie, Liva One saya rekomendasikan karena bisa dibawa-bawa dengan mudah, suaranya hening, nggak makan banyak daya, dan di atas semua itu, PC ini tetap bisa memberikan performa plus fitur-fitur yang nggak kalah sama PC besar dan laptop dengan harga sekelas. Demikian review Gadgetin untuk Liva One. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe bagi Anda yang belum. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.